Perkenalkan, nama saya Esterina Yolanda Lemanturwan dengan NIM 122150087 dari kelas R. Jadi saya akan menjelaskan soal UTS dari paleontologi, yaitu yang pertama, terangkan dengan jelas arti istilah-istilah dan ilustrasikan. Yang pertama ada hipotipe, yang kedua ada biokonesa, yang ketiga ada tanochkoesa, yang keempat ada penggantian atau reflemen, yang kelima ada retwork fosil. Yang pertama ada hipotipe, yang dimana hipotipe adalah genus ngengap dari keluarga Notchtuidea. Yang kedua yaitu ada Biocenusa, yaitu fosil yang ketika hidup dan mati terfosilkan di tempat yang sama. Yang ketiga ada Tachynosa, yaitu fosil yang ketika adalah fosil yang ketika hidup kemudian fosil tersebut mati dan terfosilkan di tempat yang berbeda, yang karena adanya proses transportasi umur sedimen dan umur fosil merupakan umur yang sama. Yang keempat ada penggantian atau refreshment. Pada fase ini bagian keras dari organisme diganti oleh protestasi mineral yang terlarutkan dalam air sedimen. Yang kelima ada retwork fosil atau fosil rembakan, yaitu fosil-fosil pada suatu bahan yang terkikis, terangkat, dan terendapkan kembali dalam suatu endapan butiran yang lebih muda. Yang kedua ada jelaskan 5 proses fosilisasi yang terjadi pada organisme dan dalam proses eksplorasi dalam kebumian, yaitu yang pertama ada permineralisasi, di mana proses ini terjadi ketika mineral-mineral terlarut dalam air mengisi rongga-rongga di mana organisme yang mati. Mineral-mineral ini kemudian mengendap dan menggantikan jaringan organisme yang asli. Fosil yang terbentuk melalui permineralisasi ini dapat memberikan informasi tentang komposisi kimia lingkungan pada masa lalu. Yang kedua ada petrifikasi. Proses ini terjadi ketika jaringan organisme mengalami penggantian mineral. Secara keseluruhan, biasanya jaringan organisme digantikan oleh mineral seperti silika dan kalsium karbonat. Fosil yang terbentuk melalui petrifikasi dapat memberikan informasi tentang struktur internal organisme yang difosilisasikan. Yang ketiga ada kompresi. Kompresi ini terjadi ketika organisme tertimbun oleh lapisan-lapisan sedimen yang tebal. Tekanan dari lapisan sedimen ini membuat organisme terkompresi menjadi lapisan tipis yang menjadi karbon dan mineral-mineral lainnya, dan struktur organisme yang telah terfosilisasi. Yang keempat ada penggantian. Proses ini terjadi ketika jaringan organisme terurai dan digantikan oleh mineral-mineralnya yang terlarut dalam air. Fosil yang terbentuk melalui penggantian yang dapat memberikan informasi tentang komposisi kimia organisme yang telah terfosilisasikan. Yang kelima ada rekristalisasi, yaitu proses ini terjadi ketika mineral-mineral dalam organisme mengalami perubahan dalam suatu kristalnya. Proses fosilisasi yang terbentuk melalui rekristalisasi dapat memberikan informasi tentang perubahan mineral yang logis pada organisme yang telah terfosilisasi. Yang ketiga ada jelaskan dan uraikan, yaitu pengertian umur relatif dan umur absolut, di mana umur relatif adalah umur yang ditentukan berdasarkan posisi batuan atau fosil relatif terhadap posisi batuan atau fosil di sekitarnya. Dengan kata lain, umur relatif tidak menunjukkan angka, tetapi pernyataan bahwa tentang nama yang lebih tua dan mana yang lebih muda berdasarkan proses pembentukannya. Dan umur absolut adalah umur yang ditunjukkan oleh suatu angka yang diperoleh dari pengukuran radioaktif. Jadi, umur absolut itu langsung menunjukkan umur angkanya, sehingga dapat diketahui pada zaman apa batuan dapat terbentuk. Yang keempat, yaitu ilmu paleontologi berhubungan dengan ilmu sedimentologi, yang dimana karena organisme yang mati kemudian terendapkan dapat mengungkap lingkungan pengendapan serta membedakan umur lapisan batuan berdasarkan kandungan fosilnya, di mana ilmu paleontologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada sebelumnya, yang ada pada masa lampau. Sedangkan ilmu sedimentologi adalah ilmu yang mempelajari tentang batuan sedimen dan proses pembentukannya, serta klasifikasi dan interpretasinya.
Yang ketiga ada jelaskan dan uraikan, yaitu pengertian umur relatif dan umur absolut, di mana umur relatif adalah umur yang ditentukan berdasarkan posisi batuan atau fosil relatif terhadap posisi batuan atau fosil di sekitarnya. Dengan kata lain, umur relatif tidak menunjukkan angka, tetapi pernyataan bahwa tentang nama yang lebih tua dan mana yang lebih muda berdasarkan proses pembentukannya. Dan umur absolut adalah umur yang ditunjukkan oleh suatu angka yang diperoleh dari pengukuran radioaktif. Jadi, umur absolut itu langsung menunjukkan umur angkanya, sehingga dapat diketahui pada zaman apa batuan dapat terbentuk. Yang keempat, yaitu ilmu paleontologi berhubungan dengan ilmu sedimentologi, yang dimana karena organisme yang mati kemudian terendapkan dapat mengungkap lingkungan pengendapan serta membedakan umur lapisan batuan berdasarkan kandungan fosilnya, di mana ilmu paleontologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada sebelumnya, yang ada pada masa lampau. Sedangkan ilmu sedimentologi adalah ilmu yang mempelajari tentang batuan sedimen dan proses pembentukannya, serta klasifikasi dan interpretasinya. Yang kelima, mengapa fosil untuk penentuan umur yang baik digunakan fosil platonik, sedangkan untuk lingkungan pengendapan menggunakan fosil bentonik? Jelaskan dan ilustrasikan. Yaitu fosil platonik memiliki aplikasi untuk menentukan umur batuan karena ketercukupannya atau keterdapatannya cukup bersifat global, mengalami perubahan morfologi tubuhnya seiring berjalannya waktu geologi. Sedangkan fosil bentonik diketahui dapat menjadi indikator kedalaman lingkungan atau paleometri yang memiliki manifestasi terhadap batimetri, yaitu perkiraan kedalaman suatu batuan terbentuk. Tentunya ini dapat dipastikan jika fosil tersebut belum mengalami perpindahan. Sekian dan terima kasih.